Halo, ketemu lagi di channel Fisik Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius memiliki volume 40 liter dan tekanan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Besar volumenya ketika tekanannya 14 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi dan suhunya 100 derajat Celcius adalah A. 13,43 desimeter kubik, B. 21,65 desimeter kubik, C. 24,31 desimeter kubik, D. 30,9 desimeter kubik, E. 35,87 desimeter kubik. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama ada suhu mula-mula T1-nya 27 derajat Celcius, atau kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin dengan cara menjumlahkannya dengan 273. Berikutnya ada volume mula-mula yaitu 40 liter. 40 liter itu sama dengan 40 desimeter kubik. Kalau kita ubah ke meter kubik menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Berikutnya ada P1. Tekanan mula-mulanya 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Berikutnya ada P2. 14 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Kemudian suhu kedua T2-nya 100 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 373 derajat Kelvin. Yang ditanyakan berapakah volume keduanya? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman, kita gunakan konsep yaitu hukum Boyle gaya rusak. Di mana hukum Boyle dan gaya rusak ini berbunyi, pada gas di ruang tertutup, hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlak adalah konstan dengan persamaan P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Nah, kita gunakan persamaan ini. Ya, setelah itu kita substitusikan nilainya. 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali 4 kali 10 pangkat minus 2 per 300 sama dengan 14 kali 10 pangkat 4 kali Pi2 per 373. Kita sederhanakan. 4,04 kali 10 pangkat 3 per 300 sama dengan 14 kali 10 pangkat 4 kali Pi2 per 373. Sederhanakan lagi, kali silang. 1506,92 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4200 kali 10 pangkat 4 Pi2. Sederhanakan. Pi2 sama dengan 0,3587 kali 10 pangkat minus 1 meter kubik. Kita ubah ke desimeter kubik menjadi 35,87 desimeter kubik. Maka jawabannya adalah E. Sebuah tangki volumenya 60 liter diisi hidrogen hingga tekanannya 220 atmosfer. Volume gas saat tekanannya 10 atmosfer dan suhu tetap adalah A. 1240 liter, B. 1320 liter, C. 1410 liter, D. 1530 liter, E. 1780 liter. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama ada P1 60 liter, ada P1 220 atm atmosfer, kemudian P2 10 atm atau atmosfer dalam suhu tetap. Yang ditanyakan berapakah P2-nya? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa gunakan konsep hukum Boyle. Ya, hukum Boyle adalah pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruangan tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Dengan persamaan P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Kita gunakan persamaan ini. P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Substitusikan nilainya.
220 dikali 60 sama dengan 10 kali Pi 2. Sederhana kan? Pi 2 sama dengan 1320 liter. Maka jawabannya adalah B. Gas nitrogen dalam ruangan tertutup pada keadaan normal, tekanan 1 atmosfer, suhu 0 derajat Celcius. Massa jenisnya 1,25 kg per meter kubik. Massa jenisnya pada suhu 60 derajat Celcius dan tekanannya 72 cm Hg adalah A. 0,567 kg per meter kubik, B. 0,637 kg per meter kubik, C. 0,715 kg per meter kubik, D. 0,853 kg per meter kubik, E. 0,971 kg per meter kubik. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama ada P1, tekanan mula-mulanya 1 atm atau sama dengan 76 cm Hg. Kemudian ada T1, 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 derajat Kelvin. Kemudian ada Rho, massa jenis pertamanya 1,25 kg per meter kubik. Kemudian ada T2 nya 60 derajat Celcius sama dengan 333 derajat Kelvin. P2 nya 72 cm Hg. Yang ditanyakan berapakah massa jenis keduanya. Nah, untuk menyelesaikan ini teman-teman bisa menggunakan konsep yang pertama, hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum Boyle-Gay-Lussac ini berbunyi pada gas di ruangan tertutup hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan dengan persamaan P1 kali Pi1 per T1 sama dengan P2 kali Pi2 per T2. Konsep yang kedua adalah massa jenis. Massa jenis itu adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Teman-teman pasti ingat rumus massa jenis, Rho sama dengan massa per volume. Nah, kita gunakan kedua konsep ini. Yang pertama kita gunakan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. P1 kali Pi1 per T1 sama dengan P2 kali Pi2 per T2. Kemudian kita selipkan untuk massa jenisnya. P1 kali, karena Pi1 itu adalah massa per massa jenis, maka M per Rho 1 per T1 sama dengan P2 kali M per Rho 2 per T2. Kita sederhanakan, P1 kali M per Rho 1 kali T1 sama dengan P2 kali M per Rho 2 kali T2. Karena massanya sama, maka kita bisa sederhanakan lagi menjadi Rho 2 sama dengan P2 kali Rho 1 kali T1 per P1 kali T2. Ini kita kali silang ya teman-teman. Substitusikan nilainya. Rho 2 sama dengan 72 kali 1,25 kali 273 per 76 kali 333. Sederhanakan, 24.570 per 25.308 menjadi 0,971 kg per meter kubik. Maka jawabannya adalah E. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas di dalam ruang tertutup: 1. Tekanan, 2. Volume, 3. Suhu, 4. Jenis zat. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 saja, E. 3 saja. Untuk menyelesaikan ini, maka teman-teman harus tahu dulu konsep tentang energi kinetik gas. Nah, konsep yang kita gunakan adalah energi kinetik gas. Energi kinetik gas ideal itu disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis,
Energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 3/2 KT sama dengan 3/2 NKT atau sama dengan 3/2 NKT. Nah, teman-teman, dari persamaan ini, teman-teman bisa lihat bahwa yang mempengaruhi besarnya energi kinetik gas itu adalah variabel T atau suhu. Jadi, pernyataan yang benar adalah E.